Kesiapan rumah sakit dalam upaya menghadapi kenaikan pasien COVID-19 kembali diuji. Dalam kurun waktu yang begitu cepat, angka peningkatan keterisian tempat tidur di rumah sakit telah mencapai 45%. Tidak ingin terulang kembali saat varian Delta menerpa, diperlukan kesiapan yang matang di setiap rumah sakit di Jakarta agar tidak ada penumpukan pasien serta penanganan yang dapat dilakukan secara maksimal. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Wakil Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Dr. Kusmedi Priharto. Selamat siang, Dr. Kusmedi. Selamat siang. Baik, terima kasih waktunya untuk MG Radio Network, dokter. Ya, dokter, menurut analisa, apakah rumah sakit di Jakarta khususnya saat ini siap menghadapi peningkatan pasien COVID-19? Insya Allah sih siap ya, karena kita kan sudah pernah mengalami kondisi yang lebih parah dari yang sekarang, tapi harapan kita ke depan ini kita tidak lebih berat dari yang kemarin. Ya, dokter, bagaimana bentuk antisipasinya ini jika terjadi peningkatan kasus secara signifikan? Yang jelas semua rumah sakit sudah siap. Jadi dengan sistem yang kemarin kapasitas tempat tidur kita bisa mencapai sampai 10.000 ya. Untuk di DKI, belum lagi di lingkaran DKI juga seperti itu. Tapi masih ada juga tempat-tempat isolasi seperti Wisma Atlet, seperti yang di Pasar Rumput, di Nagrag, dan semacam itu. Ya, artinya ada lokasi-lokasi isolasi mandiri yang alternatif gitu ya, dok ya, untuk nanti ketika ini sebagai salah satu antisipasi ketika peningkatan kasus signifikan begitu ya, dok ya? Iya, betul. Kira-kira kapan prediksi puncak kasus Omikron di Indonesia, dokter? Agak sulit ya memprediksi seperti itu, tetapi yang jelas kan kalau kita lihat penularan daripada Omikron ini kan 5 kali kecepatannya daripada Delta. Walaupun demikian, beratnya penyakit masih lebih ringan daripada Delta. Diharapkan bahwa orang yang dirawat tidak selama pasien-pasien Delta, sehingga kesempatan rumah sakit untuk berganti orang jauh lebih besar. Baik. Nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya, dokter, ini penuhnya rumah sakit dalam menangani pasien COVID-19 kan menyebabkan pasien dengan penyakit lain menjadi tertunda penanganannya, dokter. Nah, bagaimana Persi menyikapinya, dok? Iya, memang harusnya kita sedang bernegosiasi untuk mengkhususkan tempat tidur untuk rumah sakit tertentu itu dikhususkan untuk COVID, sehingga pasien-pasien yang lain tetap bisa kita tangani. Kita juga berharap mungkin rumah sakit yang lain itu kelasnya lebih rendah daripada yang untuk COVID, sehingga daya tampungnya hanya khusus mereka utamanya komorbid, lansia dan sebagainya. Baik. Bagaimana peran Persi dalam memberikan informasi kepada masyarakat ini, dokter, mengenai keterisian rumah sakit untuk mendapatkan perawatan COVID-19 dan ketika ada yang kemudian terkena penyakit COVID dan kemudian tidak ada gejala, disarankan untuk tetap isolasi mandiri di rumah yang memenuhi persyaratan, begitu, dok? Betul, memang sih keinginan kita seperti itu, tetapi kita tahu bahwa isolasi mandiri di rumah itu tidak mudah seperti yang kita bicarakan. Karena ternyata banyak masyarakat biarpun dia mampu tidak punya tempat yang bisa dipakai untuk isolasi mandiri. Oke. Baik, dan mungkin ada bisa diberikan gambaran, dokter, ini terutama untuk MG listeners yang sedang mendengarkan saat ini, ketika kemudian mereka terkonfirmasi positif COVID, itu kira-kira apa yang bisa disiapkan untuk isolasi mandiri di rumah, dokter? Yang jelas isolasi mandiri itu harus di dalam satu kamar tersendiri yang mempunyai ventilasi, kemudian mempunyai kamar mandi tersendiri agar mereka tidak bercampur dengan yang lain. Itu paling nggak minimal yang harus ada.
Minimal itu ya dok ya. Kalau tidak ada persyaratan minimal itu maka lebih baik langsung ke rumah sakit terdekat begitu atau wisma atlet begitu ya dok ya. Ya, jadi memang dari pengalaman kemarin kita banyak gagal terus terang di isolasi mandiri sehingga memang banyak sekarang pasien-pasien yang walaupun ringan mereka menginginkan untuk isolasi di rumah sakit seperti itu. Ya, baik. Baik, terima kasih informasinya Dr. Kusmedi Priharto, Wakil Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Terima kasih untuk waktunya untuk MG Radio Network, Dok.